termasuk para pejabat, termasuk MK. Keputusan itu dibuat menyebabkan masuk surga atau masuk neraka. Coba, mari kita berpikir. Membuat keputusan yang membuat onar masyarakat itu kira-kira menyebabkan masuk surga atau masuk neraka. Kenapa serba terlambat? Aturan main itu seharusnya dibuat sebelum bermain, jauh sebelum bermain. Bayangkan kalau kita bermain sepak bola saja, tiba-tiba aturan berubah di tengah jalan, apa yang terjadi? Saya harus berbicara keras supaya didengar, supaya melek. Dan kita ternyata Masya Allah. Ana ad-da'i bi-imani, ana al-islam rabbani, sa'ali rayati dawman wa ahmi saffa ikhwani. Punya kos-kosan ini menyebabkan masuk surga atau masuk neraka? Hitung. Hitung. Silakan dihitung. Masya Allah, luar biasa. Ada banyak mahasiswa di sini ini. Ini menyebabkan kita masuk surga atau masuk neraka. Hitung semuanya. Kita punya anak, ibu-ibu. Ini anak-anak kita itu nanti menyebabkan kita masuk surga atau masuk neraka. Iya. Bisa orang tua itu masuk surga gara-gara anaknya. Bisa orang tua itu masuk neraka gara-gara anaknya. Termasuk juga suami. Suami saya ini menyebabkan masuk neraka atau masuk surga? Kalau menyebabkan masuk neraka, gimana kira-kira ibu? Diapain kira-kira suami? Halo? Termasuk juga istri. Istri ini menyebabkan kita masuk surga atau masuk neraka. Mari kita hitung semuanya itu. Hitungannya di dunia ini, sekarang ini, bukan nanti. Kalau di akhirat setelah orang meninggal dunia nggak ada lagi hitungannya. Udah, makanya banyak orang menyesal, termasuk mahasiswa. Silakanlah dihitung, ya demo silakanlah demo, tapi hitung itu menyebabkan masuk surga atau masuk neraka. Silakan dihitung. Saya kalau soal demo itu kalau ditanya boleh silakan, tapi itu adalah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, dan tentu dengan cara-cara yang ma'ruf, bukan dengan cara-cara yang mungkar. Iya, silakan. Dengan cara yang ma'ruf. Umat Nabi Muhammad itu diajarin akhlak. Tebar kebaikan dengan akhlak, cegah kemungkaran juga dengan akhlak. Tidak langsung ditempeleng, tidak langsung dilempari dengan batu. Bahkan kita yang mengajak kebaikan, iya dalam kondisi tertentu rela dilemparin batu. Tapi kita tidak akan melemparin orang dengan batu. Gitu. Maka pakai akhlak dan hitung. Karena agak sedih juga kita melihat ada mahasiswa calon intelektual misalnya, ya mau demo pas sholat Jumat lu enggak, pas azan lu enggak masuk masjid, bubar sementara enggak tahu kemana, enggak masuk ke masjid, lalu demo lagi. La haula wala quwata illa billah. Maka silakan semua memikirkan, termasuk para pejabat, termasuk MK. Keputusan itu dibuat menyebabkan masuk surga atau masuk neraka. Coba, mari kita berpikir. Membuat keputusan yang membuat onar masyarakat itu kira-kira menyebabkan masuk surga atau masuk neraka. Kenapa serba terlambat? Aturan main itu seharusnya dibuat sebelum bermain, jauh sebelum bermain. Bayangkan kalau kita bermain sepak bola saja, tiba-tiba aturan berubah di tengah jalan, apa yang terjadi? Saya harus berbicara keras supaya didengar, supaya melek. Dan kita ternyata Masya Allah diombang-ambingkan oleh orang-orang yang bukan orang-orang bodoh, tapi katanya pintar, profesor, doktor, tapi membuat kita rusak, anak-anak kita rusak, masyarakat kita rusak. Termasuk politikus-politikus. Silakan nyalon-nyalon lah, ya kan? Masyarakat ini kan terserah lah, nyalon-nyalon lah sih. Mau anaknya atau cucunya yang baru lahir atau terserah lah. Kira-kira begitu kan? Sampai kita itu. Tapi cobalah tanya hati nurani. Jangan korbankan
masyarakat banyak demi ambisi yang sebenarnya sangat kecil itu kalaupun diperoleh. Maka berpikir ini menyebabkan masuk surga atau masuk neraka. Sesuatu yang menyebabkan masuk surga itu, kalau amalan itu amal soleh yang menyebabkan masyarakat damai, menyebabkan masyarakat tentram, menyebabkan masyarakat mendapatkan manfaat. Dan sesuatu yang menyebabkan masuk neraka itu, kalau menyebabkan masyarakat rusak. Nah, kita ini kan berarti masyarakat rusak itu bukan dirusak oleh petani, masyarakat kecil, tapi dirusak oleh yang di atas. Yang di atas itu kan seharusnya membangun itu, memperbaiki, bukan malah merusak. Tadi malam ada gempa. Dan saya ingatkan, itu gempa nggak ada masalah, kecil gempa bumi. Yang berbahaya itu gempa moral, gempa akhlak. Coba bayangkan, ada undang-undang yang nanti itu kira-kira membolehkan dibagi alat kontrasepsi. Coba bayangkan, kalau di pelajar, di mahasiswa, di sakunya ada alat kontrasepsi, itu gimana itu nanti? La haula wala quwata illa billah.